Kebakaran terjadi di pembangkit listrik tenaga diesel sektor Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibatnya, kota Banjarmasin defisit daya listrik hingga 10 MW. Namun pihak PLN menjamin tak akan ada pemadaman bergilir. Barisan pemadam kebakaran bergerak cepat mengatasi kebakaran di pembangkit listrik tenaga diesel PLT di kawasan Pasir Mas, Kota Banjarmasin, Sabtu malam. Dalam waktu singkat, petugas mampu mengatasi api yang membakar 1 dari 10 unit mesin pembangkit milik swasta ini. Untuk menghindari sengatan listrik akibat mesin pembangkit yang masih menyala, petugas PLN sempat menutup bangunan pembangkit sekitar 30 menit. Akibat kejadian ini, PLN defisit daya listrik hingga 10 MW. Namun, tak akan ada Barisan pemadam kebakaran bergerak cepat mengatasi kebakaran di pembangkit listrik tenaga diesel PLT di kawasan Pasir Mas, Kota Banjarmasin, Sabtu malam. Dalam waktu singkat, petugas mampu mengatasi api yang membakar 1 dari 10 unit mesin pembangkit milik swasta ini. Untuk menghindari sengatan listrik akibat mesin pembangkit yang masih menyala, petugas PLN sempat menutup bangunan pembangkit sekitar 30 menit. Akibat kejadian ini, PLN defisit daya listrik hingga 10 MW. Namun, tak akan ada pemadaman bergilir di Banjarmasin. Kekurangan listrik Banjarmasin akan diatasi pasokan dari PLTU Asam-Asam Unit 4 sebesar 35 MW. Nah, nanti hasil dari pemeriksaan rusaknya seperti apa, terus kita mitigasi, nanti kita tanya ke yang punyanya PLTD ini berapa lama dia akan recovery. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Mardianto, Fadli Azhari, Kompas TV, Banjarmasin. Saudara, seorang sopir nyaris dihajar massa saat bertengkar dengan warga yang sedang melakukan aksi blokade jalan di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Warga kesal lantaran sopir truk ngotot akan melintasi jalan yang sedang diblokade. Massa bahkan sempat menyiram truk bermuatan batu dengan bensin dan bermaksud membakarnya. Yang penting saya nggak bolehkan lewat. Ratusan warga desa Tanjung Tiram, Kecamatan Bilah Bulu, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara melakukan aksi protes. Mereka memblokade jalan yang menghubungkan Kabupaten Labuan Batu dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Awalnya aksi berjalan damai, namun sebuah truk datang dan bersikeras untuk melintas. Warga pun emosi dan nyaris kehilangan kendali. Truk bermuatan batu ini disiram bensin dan siap untuk dibakar. Sopir truk pun langsung kabur, namun aksi massa ini dapat dibendung tokoh masyarakat setempat. Kami protes terhadap pemerintah yang mengabaikan jalan ini tidak pernah dibangun-bangun. Ini jalan menuju kemana ini? Jalan provinsi menuju dari Sigambal menuju desa Janji Manahan. Sudah lama dijanjikan akan dibangun. Setiap kali mereka kemari berjanji akan dibangun. Mereka itu siapa? Pemerintah? Pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Aksi protes ini dipicu kekesalan warga terhadap pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan di desa mereka yang dibangun sejak tahun 1987. Padahal jalan ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Labuan Batu dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Jalan yang rusak ini menyulitkan pengendara kendaraan bermotor yang melintas. Sebagai bentuk protes, warga menanam pohon pisang di tengah jalan yang berlubang. Tigor Munte, Kompas TV, Sumatera Utara. Kita beralih ke kasus pembunuhan di Jakarta. Saudara, isak tangis mewarnai pemakaman ibu dan anak korban pembunuhan karyawannya sendiri di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Keduanya dimakamkan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Keluarga berharap polisi menjerat pelaku dengan hukuman setimpal. Daniel harus ikhlas melepas kepergian sang istri, Rika Ramadayanti, dan sang putra, Benyamin Nathaniel. Air mata mengiringi kedua jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir. Kedua jenazah ibu dan anak ini dimakamkan berdampingan di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Keluarga pun menyesali tindakan kedua pelaku. Mereka tak menyangka kedua pelaku yang dikenal baik justru tega membunuh. Keluarga berharap keduanya diganjar hukuman setimpal. Kalau bisa hukum seumur hidup atau hukum mati, tapi kan bagaimana yang di atas? Kita maunya sih ya mati, dibunuh ya dibunuh lagi. Hukum Islam kan di Arab kan begitu, nyolong tangan-tangan diputusin. Kita kan belum pakai, kita masih undang-undang Pancasila. Nggak bisa, kita nggak bisa maksa. Iya toh.
Rika dan Benyamin tewas di toko milik korban Murah Jaya Makmur di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis lalu. Saat itu, Daniel, sang suami, tengah keluar untuk membeli makanan. Rika yang tengah mengandung 4 bulan ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di dalam kamar mandi. Radika Kurniawan Subekti, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu, kedua tersangka pembunuhan ibu dan anak kini mendekam di Polres Metro Jakarta Timur. Kalap dan dendam membutakan keduanya hingga tega membunuh sang majikan. Ahmad Suganda yang berusia 20 tahun ini menyesal telah membunuh majikannya. Sebelum pembunuhan terjadi, ia dan kakaknya Ahmad Suhardi mendatangi toko majikan dengan maksud menanyakan alasan ayah korban memecat dan mengusir mereka dari rumah kos. Rika yang saat itu sedang bersama putranya berteriak karena melihat pelaku membawa senjata tajam dan membuat pelaku bertindak kalap hingga membunuh Rika dan putranya. Kedua pelaku kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Saya sakit hati sama bapaknya. Bapaknya siapa? Pak Ali. Kenapa emang? Saya tiba-tiba aja dipecat dari kerjaan, terus saya juga diusir dari kosan tanpa alasan yang jelas ya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Warga Depok, Jawa Barat terus berupaya membuat tanggul sementara guna menahan debit air tanggul Kalilaya di perumahan Bukit Cengkeh 2 Depok. Akibat jebolnya tanggul, 60 kepala keluarga terisolasi dan terganggu aktivitasnya. Air dari tanggul masih mengalir deras menggenangi permukiman mereka. Air deras yang meluber ke jalan di permukiman Bukit Cengkeh 2 Depok menyebabkan jalan menjadi ambles. Ini merupakan akses utama keluar masuk warga Bukit Cengkeh 2 selama beraktivitas. Aktivitas 60 keluarga terganggu. Sementara guna menahan debit air tanggul Kalilaya di perumahan Bukit Cengkeh 2 Depok. Akibat jebolnya tanggul, 60 kepala keluarga terisolasi dan terganggu aktivitasnya. Air dari tanggul masih mengalir deras menggenangi permukiman mereka. Air deras yang meluber ke jalan di permukiman Bukit Cengkeh 2 Depok menyebabkan jalan menjadi ambles. Ini merupakan akses utama keluar masuk warga Bukit Cengkeh 2 selama beraktivitas. Aktivitas 60 keluarga terganggu akibat musibah ini. TNI dan relawan terus bekerja membangun tanggul sementara. TNI bersama Satgas dan relawan telah berhasil mengurangi debit air dengan memasang drum. Namun, pembuatan tanggul sementara ini akan mengalami kesulitan jika hujan terus mengguyur kawasan ini. Untuk debit air sudah kita bisa alihkan dari air utama yang dari Kalilaya mengalir ke bawah, kita alihkan menjadi 2 dengan drum yang sudah kita pasang. Ini sudah membantu sekali proses pengambilan batu dari bawah untuk pembuatan beranjang ke atas, sehingga debit air tidak terlalu ke bawah. Musibah jebolnya tanggul di perumahan Bukit Cengkeh 2 bukan yang pertama kali terjadi. Namun jebolnya tanggul Kalilaya saat ini merupakan yang terparah. Tanggul Kalilaya jebol Senin malam lalu akibat tanggul yang tak mampu menahan debit air dari hujan lokal serta kiriman air dari kota hujan Bogor. Riga Daniswara, Laili Yunianti, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, tingginya harga daging sapi di pasaran membuat sejumlah pedagang daging dan rumah pemotongan hewan melakukan aksi protes dengan tidak menjual ataupun memotong daging sapi. Salah satu rumah pemotongan hewan di Cilangkap, Jawa Timur ini terlihat sepi. Sudah 4 hari ini tidak ada satupun sapi yang mereka potong. Padahal biasanya sejak malam hingga dini hari mereka selalu disibukkan kegiatan pemotongan sapi. Aksi ini mereka lakukan sebagai aksi protes terhadap tingginya harga daging sapi. Kenaikan harga daging sapi di pasaran sudah terjadi dalam sepekan ini. Harga daging sapi per kilogram bisa menembus Rp100.000. Cuma saya jangan motong, kata bos, udah itu doang. Terus ada berapa hari nih Pak nggak ada proses kegiatan pemotongan sapi? 4 hari. Ya, dan bagaimana ketersediaan daging sapi di pasaran? Sudah ada Ahmad Topan di Pasar Palmerah, Jakarta Barat yang akan melaporkannya untuk Anda. Ya, Topan, silakan untuk laporan Anda. Iya, benar sekali. Terima kasih juga Sakti, dan benar sekali bahwa saat ini saya berada di Pasar Palmerah yang berada di Jakarta Barat, di mana saat ini tidak ada seorang pun penjual daging yang berjualan. Di sini terdapat kurang lebih 9 los penjual daging, yang mana jika dikali dengan jumlah total sekitar 30-an pedagang daging, namun tak ada satupun yang menjual daging di sini. Mereka sedang melakukan aksi mogok berjualan semenjak tanggal 15 hingga tanggal 18 nanti.
menurut mereka harga daging sudah terlampau mahal. Mereka berhenti berjualan saat harga daging mencapai harga 95.000 dan menurut mereka apabila mereka terus melakukan penjualan harga daging saat hari ini sudah menembus hingga 100.000 dan mereka pun akan merugi. Dan bukan hanya itu, di sekitar sini pun maksud kami tempat pengolahan daging seperti tempat pembuatan bakso pun sudah sepi pelanggan dikarenakan tidak adanya ketersediaan bahan baku. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang daging yang bernama Bapak Masnan yang setiap harinya biasa melakukan penjualan di sini. Selamat pagi Pak Masnan. Ya pagi. Pak Masnan, ini sudah berapa hari sih nggak berjualan? Ya kalau menurut perhitungan saya sih udah 4 hari sama ini. Sebenarnya apa sih Mas tuntutannya sampai melakukan mogok ini? Tuntutannya ya nggak banyak sih, cuman gimana ya, harganya mungkin dari RPH ini bisa stabil lah istilahnya. Istilahnya bisa stabil, jadi kita juga ke pelanggan juga bisa stabil juga harganya gitu aja. Terus ada tuntutan yang lain Mas, harapan ke pemerintahnya? Ya kalau harapan ke pemerintah ya gimana ya? Ya moga-moga aja pemerintah bisa mencukupi kebutuhan untuk para konsumen gitu. Memang selama ini masih kurang Bang suplai daging yang diberikan dari tempat-tempat. Dari RPH ya, dari RPH sih tergantung dari konsumen dari kita juga di pasarannya. Ya soalnya kalau harga mungkin kalau harganya stabil ya mungkin konsumen juga nggak terlalu neko-neko gitu ya, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak bicara gitu ya, kalau harganya stabil gitu. Makasih Mas Nan. Ya saudara, bukan hanya dari para pedagang ataupun juga para pembeli yang berteriak, bahkan di tempat pemotongan daging atau tempat penjagalan pun mereka berhenti melakukan penjualan. Ini diperkirakan dikarenakan adanya upaya pemerintah untuk menutup keran impor daging dari luar negeri, yang mana pemerintah berharap bahwa industri daging di dalam negeri yang seperti berada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan NTB dapat mencukupi semuanya dan harga daging dari lokal pun dapat meningkat. Namun sepertinya pemerintah lagi seperti menambah jumlah pasokan daging yang berada di Indonesia. Demikian dapat kami sampaikan dari Pasar Palmerah. Kembali ke studio Sakti. Ahmad Ritopan melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Terima kasih untuk laporan Anda. Dan saudara, walaupun kartu Jakarta Sehat sudah diluncurkan sejak pekan lalu, ternyata masih banyak warga yang belum memilikinya. Mereka mengaku belum mengurus kartu Jakarta Sehat karena masih memiliki surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Sepekan sudah, Wahyudi dirawat inap di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Penyakit liver yang menggerogotinya membuat pria ini harus terbaring di ruang kenanga 1 kelas 3. Wahyudi tidak memiliki kartu Jakarta Sehat yang sudah diluncurkan 10 November lalu. Padahal bapak 1 anak ini belum memiliki pekerjaan tetap. Beruntung dia sudah mengantongi surat keterangan tidak mampu atau SKTM sehingga bisa mendapat pengobatan gratis. Dari pengalamannya membuat SKTM yang rumit, warga Kedoya, Jakarta Barat ini ingin menikmati fasilitas kartu Jakarta Sehat. Karena kan kita bikin kartu SKTM dari kelurahan, kita minta surat pengantar RT RW, saya ke kelurahan, dari kelurahan ke Puskesmas, ke kecamatan. Tapi Bapak sendiri mau buat kartu Jakarta Sehat nggak Pak? Mau bener, untuk namanya kita jaga-jaga orang sakit, kan kita nggak tahu kapan gitu. Pengurusannya yang rumit memang membuat warga lebih memilih kartu Jakarta Sehat. Selain birokrasinya berbelit, tak jarang rumah sakit terpaksa menolak pasien. Belum jelasnya kesepakatan antara Pemda dan rumah sakit membuat pihak rumah sakit terpaksa harus mengeluarkan dana lebih. Selvi Sylvia, Muhammad Faisal, Kompas TV, Jakarta. Saudara, mirisnya potret dunia pendidikan masih terjadi di tanah air. Keterbatasan infrastruktur mengharuskan sejumlah siswa di pesisir selatan Sumatera Barat harus menantang maut saat akan pergi ke sekolah setiap hari. Mereka terpaksa menyeberangi derasnya sungai sebagai satu-satunya cara sampai di sekolah untuk dapat belajar dan menuntut ilmu.
Lebih dari 40 siswa sekolah dasar Gadangkayu di Sumatera Barat harus menyeberangi sungai selebar 25 meter dan kedalaman 50 cm untuk sampai ke sekolah setiap hari. Saat menyeberangi sungai, para siswa hampir melepas semua seragam mereka dan memasukkan ke dalam tas yang diletakkan di atas kepala. Pakaian kami simpan dalam tas. Setiap hari tiba di seberang kami pasang lagi. Menyeberangi sungai bukan tanpa bahaya. Memasuki musim hujan, debit air meningkat drastis dan arus menjadi sangat deras. Tentu kondisi ini sangat berbahaya untuk dilewati. Jika kondisi sungai tidak memungkinkan untuk dilewati, pihak sekolah akan meliburkan kegiatan belajar mengajar sampai sungai kembali dapat dilewati, bahkan sampai berhari-hari. Habis maghrib sampai pagi hujan tidak berhenti, ataupun dari jam 12 malam, jelas sungainya kedalamannya menambah dan air sungai pun deras, sehingga mereka tidak bisa sekolah. Pemerintah setempat sudah mengalokasikan anggaran untuk membangun jembatan di atas sungai. Namun, sudah 10 tahun berlalu, jembatan tak kunjung dibangun. Saudara, musim hujan tampaknya sudah mulai mengguyur sebagian besar wilayah tanah air. Nah, tahukah Anda bahwa tanaman bakau atau mangrove bisa bermanfaat untuk mencegah banjir yang biasanya terjadi akibat curah hujan yang tinggi? Ya, tanaman mangrove ini biasanya tumbuh atau ditanam di pesisir pantai. Dan kami punya liputan menarik tentang hutan bakau yang ada di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dan berikut informasinya untuk Anda. Hamparan lahan hijau yang luas ini menjadi lukisan alam yang menyejukkan mata. Inilah hutan bakau di pesisir Pantai Harapan, Desa Kelumbayang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus memiliki luas hutan sekitar 147 hektar. Kabupaten yang baru diresmikan pemerintah tahun 1997 ini mampu mempunyai pesona alam yang kaya. Desa Kelumbayang adalah satu dari 8 desa yang ada di Kabupaten Tanggamus. Mayoritas penduduk dengan populasi 3.500 kepala keluarga ini memanfaatkan alam dengan bercocok tanam bakau. Tanaman bakau di pesisir pantai Desa Kelumbayang dimanfaatkan warga sebagai kayu bakar. Terkadang dijual ke pengepul. Tak pelak, tanaman penahan air ini pun habis perlahan. Akibatnya, jika air pasang, banjir pun datang. Apa karena warganya yang tidak menjaga pohon-pohon mangrove ini atau kenapa? Tidak kesulitan atau gimana? Ya, itu salah satu belum adanya kesadaran bagi warga-warga kami, sehingga kayu-kayu yang ada di daerah kami ini secara tidak sadar dan juga dikarenakan faktor ekonomi begitu, sehingga kayu-kayu yang ada itu lambat laun habis, tidak dirasai. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyempatkan diri untuk berkunjung ke Desa Kelumbayang. Berkumpul dan berdialog bersama warga setempat, sang menteri memberi arahan dan menyerahkan bantuan bibit bakau. Sekitar 1.000 bibit bakau akan ditanam di sini. Harapannya, Desa Kelumbayang kian indah dan aman dari ancaman bencana. Makanya pelan-pelan kita mesti beritahu, banyak sekali manfaatnya. Tadi kalau kita tanam mangrove, di sini nanti kalau ada air pasang, ya laut, itu mangrove ini juga bisa menahan itu. Termasuk sekaliber tsunami, dia bisa ngerem. Mangrove itu luar biasa kekuatannya. Angin yang kencang, dari lautan juga bisa. Nah kemudian dia mangrove ini kalau banyak ya, itu juga bisa tempat pemijahan kepiting, udang, ikan sebagai pemijahan, tempat bibit. Tempat banyak nanti akan biota laut di situ hidup, banyak luar biasa. Nah, mangrove juga dia nanti hasilnya bisa dikembangkan untuk bikin tepung, bikin kue ya, bikin sirup, banyak sekali manfaatnya yang banyak orang belum tahu. Nah, kalau mangrove-nya ditebang hanya dijadikan arang, satu kali selesai, ikannya punah ya, hasil anunya apa yang berkelanjutnya hilang. Kemudian dia di sini coba lihat, kalau pasang susah banjir. Bakau selain memberi pesona alam yang indah, juga bermanfaat untuk mengurangi abrasi pantai, mencegah banjir, dan memberi tempat berkembang biak berbagai jenis ikan laut. Satu langkah kepedulian terhadap alam bisa menyambung hidup kita bersama. Dery Imani, Kompas TV, Lampung.
Saudara, kasus tahanan meninggal kembali terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Grobogan, Denpasar, Bali. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Nasional berikut ini. Seorang tahanan kasus narkoba tewas di Lapas Grobogan, Denpasar, Bali. Tahanan titipan Kejari Denpasar ini meninggal dengan sejumlah lebam dan luka di tubuh. Tahanan bernama Mas Adi Widiatnyana ini baru 4 hari menghuni Blok D Lapas Grobogan. 7 unit truk penambang pasir terjebak lahar dingin Gunung Merapi di Sungai Gendol, Sleman, Yogyakarta. Beruntung banjir tidak membesar, sehingga truk dan sopir bisa melanjutkan perjalanan setelah banjir surut. Sabta Setyaningrum harus berurusan dengan polisi karena nekat menggadaikan 6 unit motor sewaan di Grobogan, Jawa Tengah. Warga desa Geyer ini mengaku menggadaikan motor sewaan sejak bulan puasa lalu untuk biaya hidup. 2 orang tewas dan 5 orang luka dalam kecelakaan yang terjadi di ruas jalur Pantai Utara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. 2 korban tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang mereka kendarai tertabrak truk. Pedagang daging sapi di Pasar Kendal, Jawa Tengah enggan berjualan. Harga daging yang terus meningkat sejak 2 pekan terakhir membuat kios daging sepi pembeli. Saat ini harga daging sapi di Pasar Kendal mencapai Rp80.000 per kilogram dari biasanya Rp60.000. Ya, Saudara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para peninggi negara ASEAN telah berada di Kamboja untuk konferensi tingkat tinggi di Kamboja. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami. Jangan pernah padamkan api kecil dalam hidup Anda. Api Kecil Rengkuh Dunia bersama Rene Soehardono. Kompas, Inspirasi Indonesia. 30 years I've been doing this. I don't want to be the bad guy anymore. What a day. Disney's Wreck-It Ralph. Years I've been doing this. I don't want to be the bad guy anymore. What a day. Disney's Wreck-It Ralph. Wih, enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice rasa sapi barbecue. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru, rasanya lebih seru. SMS, semua makan So Nice. So Nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ayo makan So Nice, rasa baru. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Meler. Flu. Nggak betul tuh. Yang betul gimana? Yang betul minum Procold. Ah, Mama betul. Procold udah betul. Spesial dari Komik Profesional. Komik Action. Setiap Rabu jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Wih, enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice rasa sapi barbecue. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru. Rasanya lebih seru. SMS, semua makan So Nice. So Nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ayo makan So Nice, rasa baru. Saudara, perhatian banyak warga dunia kini tertuju ke Phnom Penh, Kamboja. Para pemimpin negara ASEAN telah berada di sana untuk konferensi tingkat tinggi ASEAN. Sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk memastikan situasi aman dan lancar bagi pelaksanaan KTT ASEAN. Polisi dan petugas keamanan terus berjaga-jaga di luar Istana Perdamaian Kamboja.
Penjagaan ini untuk menyambut konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-21 akan segera dilaksanakan Senin mendatang. Menteri Luar Negeri dari negara ASEAN akan berkumpul dalam konferensi ini. Yang menjadi salah satu agenda utama adalah terciptanya Masyarakat ASEAN 2015. Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengingatkan negara anggota ASEAN untuk siap bekerja keras. ASEAN will have to work very hard in order to make sure that all of us, not only the ASEAN member states, but our dialogue partners, look at the larger picture, look into the future, and trying to contain immediate interests and narrow interests, working together in order to achieve the larger and bigger vision of regional cooperation. KTT ASEAN juga melibatkan pembicaraan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India, dan Australia. Untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-21 yang akan berlangsung Senin besok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan telah tiba di Phnom Penh, Kamboja. Sejumlah pemimpin redaksi media massa juga turut berada dalam rombongan Presiden SBY untuk meliput perhelatan penting ini, termasuk adalah pemimpin redaksi Kompas TV, Taufik Miharja. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Phnom Penh dalam persiapan menuju KTT ASEAN, kita langsung saja menyapa. Selamat pagi Mas Taufik, bagaimana situasi persiapan menjelang KTT ASEAN ke-21 besok? Ya, selamat pagi Riko dan saudara-saudara sekalian. Pagi ini memang bukan Senin ya, melainkan minggu pagi ini KTT ke-21 ASEAN akan dimulai dan dihadiri Presiden Bambang Yudhoyono yang sudah hadir di Phnom Penh pada Sabtu kemarin. Pada KTT 21 di Phnom Penh ini, ASEAN akan mengadakan pertemuan yang mengarah kepada terbentuknya atau mendorong segera dibentuknya masyarakat ASEAN, yaitu satu langkah signifikan yang akan mentransformasi ASEAN menjadi semacam masyarakat Eropa, termasuk dengan kebijakan pasar tunggalnya. Nah, dengan terciptanya masyarakat ASEAN ini tidak hanya akan terjadi kohesivitas sosial budaya antar masyarakat anggota ASEAN, tapi juga akan terjadi langkah mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui kemudahan dalam meningkatkan perdagangan dan investasi. Riko dan teman-teman, saudara-saudara, kawasan bebas perdagangan lalu menjadi strategi kunci ASEAN dalam meraih akses pasar yang lebih luas terhadap negara dagangnya, serta menarik investasi asing langsung ke ASEAN pada masa-masa mendatang. KTT kali ini juga akan dihadiri oleh Presiden Barack Obama yang baru saja terpilih kembali menjadi presiden yang kedua kali, dan juga dihadiri oleh pemimpin Cina, Perdana Menteri Cina Wen Jiabao. Sedangkan pertemuan ASEAN dengan Cina ini pada kali ini agak lebih khusus karena tentu saja para pemimpin negara ASEAN akan ingin mengetahui bagaimana kebijakan baru dari pemimpin baru RRC yang sudah diserahkan dari Presiden Hu Jintao kepada Xi Jinping. Selain itu, melalui setelah pertemuan KTT ASEAN, juga akan diadakan KTT Asia Timur yang dihadiri oleh ASEAN, para pemimpin ASEAN dengan para pemimpin 8 negara mitra dialog termasuk China, Jepang, Amerika Serikat, India, dan Korea Selatan tadi. Demikian beberapa hal yang bisa kita laporkan pagi ini, dan saya rasa persiapan untuk KTT ASEAN pagi ini sudah mulai dilaksanakan dan akan dilaksanakan di Palace di Istana Damai yang merupakan salah satu ikon di Phnom Penh yang dibangun oleh Perdana Menteri Hun Sen. Niko. Ya, baik. Terima kasih Mas Taufik Miharja untuk laporannya dari Phnom Penh, Kamboja. Ya, dan saudara, kita ke informasi lain. Selain menghadiri KTT ASEAN dan KTT Asia Timur, Presiden SBY akan melanjutkan perjalanan ke Islamabad, ibu kota Pakistan, untuk menghadiri KTT D8.
D8 yang didirikan tahun 1997 ini merupakan perkumpulan negara-negara berkembang yang berpenduduk mayoritas Muslim. D8 terdiri atas Indonesia, Pakistan, Malaysia, Iran, Mesir, Turki, Bangladesh, dan Nigeria. Ada 5 agenda yang menjadi prioritas D8, diantaranya adalah perdagangan, pertanian, dan ketahanan pangan. Ini adalah perkumpulan penting sebab gabungan dari jumlah populasi ke-8 negara ini merupakan 60% dari seluruh penduduk Muslim dunia atau 13% dari jumlah penduduk dunia. Saudara, serangan udara Israel menghantam sebuah kendaraan di jalur Gaza pada Sabtu malam dan melukai 2 orang. Ini adalah serangan paling baru dari Israel di hari keempat serangan udara Israel terhadap markas Hamas di Gaza. Menurut para pejabat di Gaza, 43 warga Palestina telah terbunuh sejak Israel memulai serangan udara. Hampir setengah dari jumlah korban adalah warga sipil, termasuk 8 anak-anak. Sementara 3 warga sipil Israel tewas oleh roket yang diluncurkan Hamas. Israel melepaskan serangan udara sejak Rabu lalu untuk menghalangi Hamas yang akan mengeksekusi rencana peluncuran roket yang sudah dirancang selama bertahun-tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar kekerasan di Gaza bisa segera dihentikan. Indonesia tak menginginkan Gaza akan menjalani perang terbuka seperti yang berlangsung pada tahun 2008 hingga 2009. Pernyataan ini disampaikan SBY di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sebelum bertolak ke Kamboja untuk mengikuti KTT ASEAN. Apa yang sedang terjadi sekarang menurut saya harus segera dihentikan dan Indonesia sangat berharap Dewan Keamanan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bisa mengambil langkah-langkah yang tegas, yang tepat untuk menghentikan kekerasan yang masih berlangsung dan kemudian mencegah terus meluas dan meningkatnya aksi kekerasan dan kemungkinan peperangan baru di kawasan itu. Sikap Indonesia jelas, kita mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dengan konsep two-state solution. Sekarang baru one state, yaitu Israel. Kita berharap menjadi 2 state, Israel dan Palestina. Serangan yang terjadi antara pasukan Hamas dan Israel mengundang berbagai reaksi di sejumlah negara. Mereka meminta agar kekerasan yang terjadi di jalur Gaza dihentikan. Serangan antar kedua pihak telah menimbulkan jatuhnya korban hingga 30 orang. Sebagian diantaranya anak-anak yang tidak bersalah. Puluhan demonstran melakukan unjuk rasa di depan Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Para demonstran mengutuk serangan yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Mereka menyanyikan lagu pembebasan Palestina serta meneriakkan slogan untuk mengakhiri pengepungan Gaza. Menurut sumber dari Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Mesir Mohamed Mursi untuk membicarakan ketegangan di jalur Gaza. Sementara itu di Kairo, Mesir, ribuan warga mengutuk aksi kekerasan pasukan Israel di jalur Gaza. Warga juga melakukan aksi doa bersama agar tercipta kedamaian di jalur Gaza. Hingga kini Mesir terus mencoba untuk memberi dukungan serta bantuan. Kunjungan Perdana Menteri Mesir ke Israel pun sempat menghentikan serangan Israel di jalur Gaza selama 3 jam. 30 orang tewas akibat konflik bersenjata ini. Sekarang warga di Jabalia, Gaza telah mengerahkan alat berat untuk membersihkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan Israel. Ya, saudara, dalam harian Kompas edisi hari ini, di sini tertulis dalam sepak bola kepercayaan diri pemain meningkat, dan informasi selengkapnya bisa Anda saksikan. Tetaplah bersama kami. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Meler, flu. Nggak betul tuh. Yang betul gimana? Yang betul, minum Procold. Mama betul. Procold udah betul. Kompas 100,
informasi dan bincang-bincang bisnis. Saya Sini Sistiarani, kita akan membahasnya dalam Kompas 100. Telah meraih penghargaan CNN Television Journalist Award 2012. Nah, kecenderungan di perusahaan tambang itu memang mulai meningkat secara signifikan ya. Jadi banknya itu sekarang berusaha mengejar. Dapatkan inspirasi seputar ekonomi di Kompas 100. Kompas, inspirasi Indonesia. Wih, enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice rasa sapi barbeque. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru. Rasanya lebih seru. SMS semua makan So Nice. So Nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ayo makan So Nice rasa baru. Dua pesaing di dunia nyata kami hadirkan untuk bertarung. Bukan aksi laga yang mereka pertontonkan, Ya. Mas, tapi kecerdasan. apakah kepanjangan dari ORARI? Organisasi Radio Amatir Indonesia. Ya, betul, baik. Anda dukung siapa? Versus Kompas, inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Meler. Flu. Nggak betul tuh. Yang betul gimana? Yang betul, minum Procold. Ah, Mama betul. Procold udah betul. Harian Kompas edisi Minggu 18 November 2012 kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi pilihan khas Kompas Minggu. Beras lokal berbagai varian kini semakin eksis, khususnya di mata kelas menengah Indonesia. Bagi kelas menengah, makanan seharusnya bukan sekedar pemenuhan kebutuhan primer, tapi juga memiliki nilai tambah. Baca juga liputan lengkapnya di rubrik kehidupan tentang padi melimpah berkah Ibu Pertiwi. Serangan udara Israel di jalur Gaza terus berlanjut. Hingga Sabtu malam 31 warga Palestina tewas akibat serangan Israel dan ratusan orang luka-luka. Baca informasinya di Harian Kompas. Sementara itu dari dunia olahraga, kepercayaan diri pemain tim nasional sepak bola kita meningkat. Uji coba melawan Kamerun mengangkat kepercayaan diri pemain kita meskipun laga berakhir 0-0. Baca beragam informasi dan liputan khas dari Harian Kompas sebagai pilihan untuk menemani akhir pekan Anda. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Harian Kompas kali ini edisi hari Minggu 18 November 2012 dan saat ini saya sudah bersama editor Kompas Minggu Mbak Mirna Ratnahar. Selamat pagi Mbak. Pagi. Mbak, di pagi yang cerah ini kali ini Kompas dari kehidupan mengangkat beras lokal dan beras ini memang salah satu makanan pokok bagi kita ya Mbak ya. Apa yang ingin diangkat Kompas kali ini? Kita ingin menyoroti fenomena bahwa sekarang terutama kelas menengah ini senang memburu beras lokal. Jadi beras lokal itu beras yang berasal dari padi varietas lokal kayak rojo lele, pandan wangi, solok ya, beras dari solok. Nah, di antaranya juga misalnya kayak Happy Salma ya, artis kita itu dia itu sampai sekarang konsisten selalu untuk makan beras rojo lele. Nah, itu dia dari kampungnya. Oke. Eli Kasim juga sama, namanya tuh Bares Solok ya. Itu memang beras yang khas dari Solok, Sumatera. Dari Sumatera ya. Betul. Sebenarnya ini apa yang membedakan nih Mbak beras lokal ini? Dia tuh lebih, kalau kita sebut pulen, lebih pulen, terus dia tidak terlalu lembek,
wangi seperti itu, dan kandungan gizinya setelah diteliti memang lebih menyehatkan. Nah, mungkin kita juga akan membawa para pembaca ini ke sebuah kasepuhan namanya Cipta Gelar. Ini kampung ini kan sudah ratusan tahun usianya, dan mereka itu selama ratusan tahun berhasil menanam lebih dari 100 varietas padi lokal. Sampai sekarang terpelihara gitu. Untuk sekitar 500-an kampung, dan mereka itu tidak pernah gagal panen. Dan punya semacam cadangan untuk sampai 20 tahun ke depan. Karena di luar negeri ini sangat dikagumi ya. Jadi setiap tahun itu ada semacam pameran produk pangan di Italia, Terra Madre. Dan dari Cipta Gelar ini mewakili Indonesia, dan mereka itu begitu kagum karena nggak pernah gagal panen, dan mereka begitu ingin tahu bagaimana kok bisa sampai tetap bisa memelihara 125 varietas itu. Iya, dan ini bisa menjadi cadangan hingga 20 tahun ke depan. Ini luar biasa sekali. Kali ini masih ada yang luar biasa nih. Saya melihat ternyata usia tidak menghalangi hobi nih. Dari komunitas apa yang diangkat Mbak Ratna? Ini komunitas mereka ini komunitas yang suka jalan-jalan, tetapi yang menarik itu karena umurnya sudah di atas 50-an ya semua. Jadi mereka itu punya rencana setahun 3-4 kali untuk jalan-jalan menjelajahi pelosok Nusantara, kadang-kadang ke luar negeri, tetapi sekarang mereka fokusnya ke Nusantara, ke Raja Ampat, ke Banda Nera, kemana-mana. Nah itu bagi saya ini menarik sekali sebagai inspirasi ya, bahwa semakin kita tua itu persahabatan kita makin kuat dengan teman-teman. Ini mereka sudah melewati lintas persahabatan selama 30 tahun ya. Kita makin kuat, relasi kita dengan teman-teman, dan kita ternyata juga tidak menghalangi lah kekuatan fisik kita untuk bisa menjelajahi ke berbagai pelosok. Dan mereka konsisten melakukan perjalanan itu. Wah, ini berarti harus dicontoh nih Mbak. Walaupun tua tetap bisa jalan-jalan dan malah bisa menghasilkan wawasan bertambah ya tentunya. Siapa tahu bisa menulis kan nantinya, bisa menulis, bisa memberikan ceramah. Banyak sekali karena pimpinannya tuh Yori Anta tuh arsitek yang handal juga kita tahu ya, dan mungkin dia bisa mendapatkan juga kan inspirasi dari kota-kota dia yang kunjungi untuk rancangannya. Iya benar sekali. Nah ini kita beralih sedikit nih, jadi lapar saya melihat ini santap. Namanya Selamat Pagi di Manado. Ini pasti luar biasa saya yakin. Iya, ini adalah nasi kuning. Di Manado itu memang ada makanan khas nasi kuning, tapi memang yang ini spesial, namanya itu Selamat Pagi. Kenapa disebut Selamat Pagi? Ceritanya tuh sederhana aja. Jadi sebelum zaman kemerdekaan tuh ada orang Jepang datang ke situ dan bilang selamat pagi, dan sejak saat itu udah kita namakan Selamat Pagi saja. Ini apa Mbak yang khas dari Selamat Pagi ini? Nasi kuningnya itu sekali lagi dari padi lokal, sehingga berasnya itu memang tidak mudah patah ya, dan setelah itu memasaknya pun itu dengan cara yang khas. Dia harus beberapa jam dulu direndam. Setelah itu membuatnya pun ditaruhnya ke dalam itu daun woka namanya ya, seperti daun lontar seperti itu. Jadi si daun ini akan memberikan kontribusi itu aroma yang khas daun, dan itu membuat nasinya semakin sedap. Tentu saja dengan beberapa lauknya yang lain ya. Baik. Nah ini terakhir sebelum menutup ulasan Kompas kita di hari Minggu, ada yang membanggakan tentunya ini dari dunia fashion. Ada Anna Avanti, ada Obin yang ternyata konsisten ya Mbak ya. Dia selama berpuluh-puluh tahun mengeluarkan karya dari inspirasinya. Inspirasinya itu selalu diambil dari kain tradisional Indonesia. Ada yang dari batik, ada yang dari tenun, ya, dari ikat, seperti itu ya. Ini kalau dilihat memang sebenarnya kain-kain yang ada di Indonesia itu patut diberikan apresiasi untuk sebagai desainer harusnya bangga ya menggunakan kain Indonesia tuh kayak luar biasa deh. Betul. Ini tapi kalau dilihat tenun aja ratusan kain. Tapi kenapa perancangnya rata-rata berusia yang memang sudah cukup tua? Memang ini kebetulan memang kemarin itu ada yang muda juga, kayak Didit Maulana itu muda ya. Kalau Obin memang sudah 40 tahun, Anna Avanti juga hampir 20-30 tahun, tapi berkaryanya ya. Tapi kalau Didit Maulana, Leni Agustin itu dia masih muda masih muda, tetapi sudah menunjukkan bakat yang sangat baik ya, untuk sangat potensial lah. Dan menghasilkan karya yang tentunya membanggakan kita semua bangsa Indonesia. Mbak Ratna, terima kasih atas waktunya pagi ini di hari Minggu yang cerah ini. Dan saudara, Anda dapat membaca informasi selengkapnya dari sebagian cuplikan informasi yang kami bahas tadi, tentunya di dalam edisi Harian Kompas hari Minggu 18 November 2012. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda. Saya Fiba Fitricia, sampai jumpa.
Ya, saudara, itu dia tadi ulas Kompas edisi Minggu 18 November 2012 yang dibawakan oleh rekan Viva Fitricia. Dan sekarang kita akan langsung bergabung dengan rekan Teguh Parvinanda dan juga Nitya Anissa langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ya, langsung saja Teguh dan Nitya, silakan. Wah, seru banget. Tos dulu dong kita. Keren sekali. Ini kita pagi-pagi sudah dihibur, diberi sajian musik yang memacu semangat ya, Memacu semangat. Suasana yang pas, kita ada di pantai, ada di Ancol tepatnya, dan ditemani adik-adik kita dari Nation Beat. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan kemana-mana dulu, jangan jauh-jauh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih. Dan memang tuh kalau misalnya suasana liburan panjang seperti ini beda sekali ya. Emang dari hari Kamis sampai hari Minggu ini hari terakhir. Hari terakhir ini liburan panjang nih. Libur panjang, betul sekali. Dan kalau kita bicara soal libur, biasanya yang jadi favorit itu tempat-tempat rekreasi tentunya. Nah, itu betul, tidak hanya di Jakarta seperti di Ancol sini ya, tapi juga di luar kota. Walaupun saya nih lebih milih di Jakarta aja. Kok kamu biasanya kalau mau keluar kota mau kemana sih? Saya suka Bandung. Nah kalau kebanyakan warga Jakarta masih favorit ke puncak nih. Nah di puncak atau tepatnya di Bogor, Jawa Barat sana, ini seperti biasa lalu lintasnya jadi padat. Pasti macet ya. Kali ini yang jadi pemandangan yang nggak biasa adalah bis-bis besar pariwisata di sana. Kita coba pantau yuk, lihat ada keadaan sepanjang liburan di puncak seperti apa ya. Kemacetannya ya. Ya, dan saudara, ribuan kendaraan masih terus bergerak ke kawasan puncak baik dari Jakarta maupun Cianjur, dan tingginya volume lalu lintas membuat maksud kami polisi terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur. Karena sejumlah kawasan wisata di puncak masih menjadi tujuan wisatawan ya, Teguh ya, antara lain di Megamendung, Taman Wisata Matahari, Cisarua, Taman Safari, dan Rindu Alam. Dan selain di kawasan puncak, kemacetan panjang juga terjadi di perempatan Ciawi menuju Sukabumi. Aduh, sepertinya udah kebayang gimana susahnya bergerak di puncak sana ya. Betul, bagaimana arus baliknya ya? Dengan segitu banyak mobil, apalagi bis-bis besar juga ada di sana ya. Wah. Iya. Itu dia. Aduh, saya setengah bersyukur Teguh karena berada di Ancol sini tidak terjebak kemacetan di puncak. Nggak terjebak kemacetan. Nah, kalau tadi kan kita sempat menyinggung juga tempat liburan favorit lainnya adalah Bandung. Kamu katanya lebih milih ke sana. Kenapa saya suka Bandung? Karena makanannya enak-enak, wisata kulinernya top. Wah, itu udah nggak perlu diragukan lagi. Ya? Kuliner iya, wisata belanja iya, tapi ada lagi yang berbeda dari Bandung. Ada alternatif lain ya? Ada dong. Nah, kalau beberapa waktu ini orang juga pasti familiar nih sama yang namanya Angklung Ujo. Wah, jadi nggak kalah sama teman-teman kita Nation Beat tadi ya. Nggak ini kalah. juga penuh dengan musik menemani akhir pekan kita ya. Apalagi ini musik tradisional kita kan dengan angklung. Bisa ngajak keluarga untuk dapat edukasi dan sekaligus berekreasi. Bisa ikutan berarti ya. Betul. Wah, menarik sekali. Mampirlah ke Saung Angklung Ujo saat masa liburan. Jumlah pengunjung yang datang ke sana sangat ramai, hingga 2 kali lipat dari hari biasa. Ratusan pengunjung yang berasal dari luar kota Bandung memadati arena pertunjukan angklung untuk menyaksikan permainan angklung yang lebih banyak dimainkan oleh anak-anak usia dini hingga pelajar. Dan mengalunlah lagu Indonesia maupun lagu Barat. Bukan hanya disuguhi permainan angklung saja, para pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai macam kerajinan tangan sebagai buah tangan dari tanah Pasundan. Nah, jadi kini tempat tujuan berlibur di Bandung makin beragam kan? Tidak hanya factory outlet dan kuliner saja, melainkan Saung Angklung Ujo yang berada di Jalan Padasuka, Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tapi kayaknya setiap satu minggu semua orang. Tapi tetap aja di favorit banyak orangnya, apalagi orang Jakarta masih banyak yang datang ke sana. Tapi nggak cuma Bandung, keluar kota Teguh. Kemana lagi? Saya sedikit lagi masih jauh lagi ke Jawa Timur nih. Jawa Timur, tapi masih di Pulau Jawa kan? Masih dong. Masih bisa lah untuk didatangi. Nah, tepatnya ini mungkin saya bisa nebak. Di mana? Di Batu ya? Ah, betul sekali. Di kota Batu ini ya seperti puncaknya Jakarta, tapi ini di mana? Sejuk dong artinya? Sejuk sekali, dan tidak hanya pemandangan yang indah, udaranya juga sejuk karena ini ada
wisata agrowisata. Jadi Teguh, kamu dan keluarga bisa keliling-keliling petik-petik buah. Langsung dari sana ya? Langsung dikantongin, langsung kita makan. Nah, segar pastinya. Teman kita yang ada di sana, Catherine Nielsen beserta dengan juru kamera Muhammad Tiawan punya informasinya ikutan untuk kita semua. Buah ya? Kita lihat yuk. Jadi iri. Ya saudara, liburan akhir pekan selalu dihabiskan untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di kota Anda. Namun alangkah baiknya jika Anda bersama keluarga berkunjung ke tempat wisata yang dekat dengan alam. Nah, di Kota Batu ini ada salah satu tempat wisata yang dekat dengan alam, yakni Kusuma Agrowisata yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Di sini Anda bisa melihat perkebunan buah yang seluas 65 hektar. Dan yang paling menarik, di sini Anda bisa langsung memetik buah apel langsung dari pohonnya. Dan saya akan mencoba salah satu apel yang ada di perkebunan ini. Ternyata rasa dari buah apel yang langsung dipetik dari pohonnya ini sangat nikmat sekali dan perlu Anda coba. Dan tak hanya buah apel saja yang bisa langsung dipetik dari pohonnya, namun juga buah stroberi, jeruk, juga jambu bisa Anda petik langsung dan bisa Anda bawa pulang. Catherine Nielsen, Muhammad Tiawan, Kompas TV Jawa Timur melaporkan. Tadi makan udah, Teguh, agrowisata, petik-petik buah udah, macet-macetan di puncak. Liburan udah lengkap, tapi ngomong-ngomong soal liburan, di belakang kita tuh udah mulai ramai loh. Dari pagi, Teguh. Udah ngumpul mereka semua di sana ya? Di sini semua. Tapi saya punya pertanyaan. Teguh, kalau tadi saya bilang saya pengen ke Bandung, kamu sebenarnya harus ngaku, kemarin selama liburan kemana sih? Jangan ngorek-ngorek gitu dong. Yang ada kamu kali. Nah, ngomong-ngomong soal itu kan biasanya kalau cewek-cewek, perempuan-perempuan ngabisin waktu liburan tuh untuk merawat tubuh, bener nggak sih? Bener banget Teguh, karena kita kalau capek setelah pekerjaan berhari-hari kerja ya. Nah biasanya kalau misal di hari akhir pekan atau hari libur panjang ini, justru kayak saya lebih milih untuk istirahat atau merawat diri. Oh iya dong, itu penting biar tetap rileks juga. Betul, tapi kamu juga suka kan? Sebenarnya kan? Ketahuan deh. Nah, Teguh, saya punya satu pilihan nih untuk para orang-orang yang ingin memanjakan dirinya. Ini ada satu tempat di Makassar. Di Makassar ya? Mungkin agak jauh sedikit ya, tapi tempatnya seru banget. Karena Anda bisa totok wajah, terus bisa pijit-pijit juga. Pokoknya komplit lah ya untuk bisa memanjakan tubuh. Nah, kamu juga boleh deh pokoknya. Ketahuan lah. Pokoknya teman-teman kita yang ada di sana, ada Amanda Rizky juga punya informasinya buat pemirsa yang ada di rumah. Kita langsung simak informasi berikut ini. Ya, dan selain beberapa tempat di Nusantara tadi, kita juga punya teman kita yang berkesempatan ke Jepang, tepatnya ke Kyoto. Jadi iri. Jadi iri. Ada apa di sana, Teguh? Di sana ada kuil yang menarik sekali, namanya kuil Kinkakuji. Kinkakuji. Iya. Saya tahu ini karena ini disebut dengan kuil pavilion emas, dilapisi seluruhnya oleh emas. Waduh, luar biasa tuh. Keren ya? Jadi penasaran. Kyoto adalah salah satu kota yang terkenal di Jepang dengan keindahan pariwisatanya. Dan saya ingin segera melihat keindahan kota Kyoto. Ini adalah kesempatan pertama saya mengunjungi Kyoto, kota terbesar ke-7 di Jepang. Kyoto juga pernah menjadi ibu kota Jepang yang terkenal akan keindahan bangunan sejarah dan kuil-kuilnya. Kuil Kinkakuji jadi tujuan saya kali ini. Saya memilih naik bus menuju kuil Kinkakuji. Ternyata rasanya berbeda dengan naik bus di Jakarta. Untuk naik bus, penumpang wajib antre dengan tertib. Suasana di dalam bus pun nyaman. Masyarakat yang ramah membuat penumpang tak perlu khawatir, termasuk bagi Anda yang pertama kali datang ke Kyoto, seperti saya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, kami tiba di Kinkakuji. Terletak di tepi danau buatan, kuil yang terdiri dari 3 lantai ini menjadi salah satu objek foto favorit di Kyoto. Kinkakuji dibangun 615 tahun lalu. Kinkakuji berarti kuil pavilion emas atau Golden Pavilion. Dan benar saja, 2 kuil di antaranya memang dilapisi emas murni.
Dahulu, kuil ini adalah tempat istirahat Shogun Ashigawa Yoshimitsu, seorang panglima militer Jepang di zamannya. Tak hanya kuil yang bisa dinikmati di sini, taman dan danau yang hanya dibatasi pagar bambu menjadi nilai tambah. Dan ini dia salah satu ritual yang tak boleh dilewatkan, melempar koin. Konon, jika koin tepat masuk ke dalam mangkuk, maka keinginan Anda akan terwujud. Sesudah melempar koin, para pengunjung berdoa, berharap seluruh harapannya terkabul. Untuk menikmati kuil Kinkakuji butuh 400 yen atau sekitar Rp50.000. Ya, perpaduan kota tradisional dan modern membuat wajah kota Kyoto memang berwarna. Menjadikan pengalaman melancong saya kali ini sungguh berbeda. Ya, dengan pemandangan yang indah, kota Kyoto memanjakan setiap mata para wisatawan yang datang ke sini. Laili Inianti, Kompas TV, Kyoto, Jepang. Tuh kan bener kan, dilapisi emas, tapi jangan sedih Teguh. Kita di sini juga dilapisi pasir. Pasir. Kita juga punya Monas yang dilapisi emas kok. Oh, betul banget ya. Pokoknya sekarang kita mau jeda dulu. Ya. Tapi Anda jangan kemana-mana, boleh ambil teh dulu atau cemilan, karena berikut ini kita juga punya informasi yang buat menemani pemirsa di rumah. Dunia olahraga. Dunia olahraga. Saat lagi hanya di Kompas Pagi. Jangan pernah padamkan api kecil dalam hidup Anda. Apakah kita semata menjalankan spesialisasi karena keharusan, atau apakah kita menjalankan bukan cuma satu, tapi multi spesialisasi atas dasar keasikan yang kita nikmati. Bersama Rene Suhardono, ayo buru passion Anda. Api kecil rengkuh dunia. Kompas, inspirasi Indonesia. Enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice rasa sapi barbeque. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru. Rasanya lebih seru. SMS semua makan So Nice. So Nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ayo makan So Nice rasa baru. Dunia olahraga selalu menarik untuk diikuti. Sportivitas, ketegangan, sampai sanggup menerima kekalahan. Di sini kamu dapatkan informasi lengkap dalam dan luar negeri. Saksikan Kompas Sport setiap hari jam 6 sore. Kompas, inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Meler. Flu. Nggak betul tuh. Yang betul gimana? Yang betul, minum Prokol. Mama betul. Prokol udah betul. Ya, kembali lagi bersama Nitya di Kompas Pagi dan Teguh, kamu lagi apa sih Teguh? Olahraga. Olahraga. Emang nggak boleh? Boleh dong, kita jalan santai di sini. Memang banyak sekali ya Teguh dan saudara di sini yang olahraga jalan-jalan pagi seperti kamu tadi. Kamu niatnya pasti mau jalan pagi ya? Niatnya begitu sih, tapi sementara ini kita bawain dulu deh informasi dari dunia olahraga. Kamu mau ikut timnas soalnya sih ya, mau membalas kekalahan kemarin. Nggak kalah sih ya sebenarnya ya. Ini ditahan imbang. Ditahan imbang oleh Indonesia tamunya Kamerun Sabtu sore kemarin ya. Betul. Nah, ini bagian dari persiapan menuju ke Piala AFF yang akan berlangsung pekan depan ya. Mudah-mudahan menang ya. Mudah-mudahan. Tim nasional Indonesia bertemu Kamerun pada laga uji coba jelang Piala AFF pada Sabtu sore. Neil Maizar membangku cadangkan Bambang Pamungkas serta Eli Aiboy dan menunjuk Wahyu Wijiastanto sebagai kapten tim. Tim tamu langsung menekan
Kan depan ya. Mudah-mudahan menang ya. Mudah-mudahan. Tim nasional Indonesia bertemu Kamerun pada laga uji coba jelang Piala AFF pada Sabtu sore. Neil Maizar membangku cadangkan Bambang Pamungkas serta Eli Aiboy dan menunjuk Wahyu Wijiastanto sebagai kapten tim. Tim tamu langsung menekan pertahanan Indonesia sejak menit awal. Aksi 3 penyerang Kamerun sempat merepotkan barisan belakang tim Merah Putih. Beruntung kiper Endra Prasetya sigap menyelamatkan gawangnya. Indonesia ganti agresif menyerang di babak kedua. Beberapa kali mereka mengancam gawang Kamerun, namun peluang yang ada terbuang percuma karena penyelesaian yang kurang sempurna. Skor imbang 0-0 bertahan hingga laga bubar. Meski tak mencetak 1 gol pun, Neil Maizar puas terhadap penampilan anak asuhnya. Secara umum anak-anak main cukup bagus, ada motivasi yang cukup tinggi, berkeinginan dalam bermain, sungguh-sungguh dalam bermain, pantang lelah. Jadi ini pengharapan saya, mudah-mudahan penampilan ini bisa menjadikan motivasi buat seluruh pemain berbuat lebih baik nanti di Piala AFF. Karena Dua laga uji coba telah dijalani Indonesia. Berbagai racikan teknik dan strategi juga telah diterapkan. Kita tunggu pembuktian Timnas Garuda di gelaran Piala AFF pekan depan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Putih Sabtu sore kemarin ditahan imbang, nih kita ke Liga Inggris. Jauh banget tuh Liga Inggris. Emang harus jauh sekali. Liverpool menang besar melawan Wigan Athletic 3-0. 3-0 ya, Manchester City juga bisa menang besar loh. Berapa? 5-0 lawan Aston Villa. Waduh, kalah kayak MU. Kita simak aja langsung informasi berikut ini. Luis Suarez kembali tampil gemilang bersama Liverpool dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris pekan ke-12. Jose Enrique melengkapi kemenangan Liverpool menjadi 3-0 setelah dia mencetak gol 7 menit kemudian. Di pertandingan lain, Manchester City melumat Aston Villa 5 gol tanpa balas. Bermain di Stadion Etihad, City membuka kemenangan melalui gol David Silva di menit 43. Di paruh kedua, City... Kamu jangan sedih ya, karena MU kalah. Enggak masalah. Justru saya pengen bilang gini, kesian deh kamu nih Tia. Kenapa? Ya ini kita punya informasi dari Liga Italia, Juventus. Sebagai Juventini, saya tidak boleh sedih, meskipun hanya 0-0. Ini ditahan imbang, 0-0 oleh Lazio. Kita langsung lihat informasi kita lihat langsung saja. Pertandingannya ya. Tuan rumah, hampir sepanjang pertandingan mengurung pertahanan Lazio yang hanya mengandalkan serangan balik. Tak satu pun peluang Juve yang berujung gol, sayang sekali ya. Selain karena buruknya penyelesaian akhir, kiper Lazio Federico Machetti juga tampil sangat prima di bawah Mistar. Laga pun berakhir tanpa adanya gol. Betul. Tapi nggak apa-apa Teguh, karena ya, setidaknya masih jadi pimpinan klasemen ya. Betul, betul sekali. Masih ada harapan untuk Juventus. Ya, MU mungkin masih bisa lah ya nanti. Dan kali. Iya. Dan kita masih dari lapangan hijau ya? Masih dari lapangan hijau, tapi kali ini kita ke La Liga. Di sana Barcelona kembali masih menunjukkan tajinya saat melawan Real Zaragoza. Berapa Teguh? 1-3 ya kalau nggak salah ya. Kita langsung simak deh informasi seperti apa nih. Ya saudara, bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Camp Nou, Barca membuka keunggulan lewat sepakan Messi di menit ke-14. Zaragoza juga sempat menyamakan angka di menit ke-24 melalui gol Francisco Montanes yang menjebol gawang Valdes. Ya, tapi gol dari Alex Song 4 menit kemudian membuat Barca menutup paruh pertama dengan keunggulan 2-1. Dan di babak kedua, Barca menambah 1 gol lagi Teguh lewat kaki Messi. Skor 3-1 untuk Barca bertahan hingga peluit panjang. Dan sementara itu, seteru Barcelona, Real Madrid juga meraih kemenangan besar 5-1 atas Atletico Bilbao. Iya, jadi La Liga persaingannya masih antara Barcelona dengan Real Madrid ya. Luar biasa, dua tim ini masih mendominasi di La Liga. Masih ya, emang kalau sebenarnya bolak-balik ya. Betul. Itu saja sepertinya. Iya, dan kita juga punya informasi, tinggalkan dulu lah yang lapangan hijau. Kita punya informasi balap dari cabang F1 tepatnya ini ya. Ada ini Sebastian Vettel, dia
menempati posisi pertama ya, sementara masih menunjukkan dominasinya sekali lagi, dan ini terus tentunya masih berkaitan dengan GP yang akan berlangsung di Amerika Serikat. Masih satu lagi betul sirkuitnya. Dari 3 fase kualifikasi di sirkuit Austin, Texas, Sebastian Vettel meraih waktu tercepat 1 menit 35,657 detik untuk 1 putaran dan memastikan posisi start terdepan pada balapan Senin dini hari nanti. Pole position yang diraih pebalap Red Bull ini merupakan prestasi untuk ke-6 kalinya musim ini. Sementara itu posisi start kedua akan ditempati Lewis Hamilton. Sedangkan posisi ketiga diraih rekan Vettel, Mark Webber dengan torehan 1 menit 36,174 detik. Hasil buruk menderap pesaing terdekat Vettel di klasemen gelar musim ini, Fernando Alonso. Pebalap Ferrari ini harus bertarung habis-habisan dalam perebutan gelar juara dunia setelah hanya menempati posisi 9. Namun Alonso akan menjalani start dari posisi ke-8 setelah Romain Grosjean yang mencatat waktu tercepat keempat harus mundur 5 posisi karena dikenai penalti setelah mengganti gearbox. Mudah-mudahan Vettel bisa menjuarai di sirkuit berikutnya ya. Tapi Teguh, ini ada sesuatu yang benar-benar mengalihkan perhatian saya sejak berada di Ancol. Sama pasti sama kayak saya. Yang ada di sana bukan? Betul. Itu. Dari ujung sampai ujungnya. Saya pengen penasaran banget selain namanya, fungsinya. Pengen coba nih kayaknya. Boleh nggak ya? Pengen coba, iya tanya dulu sama yang punya adik-adik dari Nation Beat. Masih ada kan nanti. Nah, selengkapnya nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda sesaat lagi. Kolonial nih berjasa sebetulnya. Memang ya itu adalah fakta sejarah. Senin, 19 November, jam 9 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Wih, enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice rasa sapi barbeque. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru, rasanya lebih seru. SMS semua makan So Nice. So Nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ayo makan So Nice, rasa baru. Oh Bunda, tanah negeri, disinilah aku dilahirkan. Gunung, sawah, ladang dan sungai, hutan yang hijau milik kita semua. Marilah kita jaga alam raya bersama. La la la, ay 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 ay. Marilah kita jaga milik kita bersama. La la la, ay 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 ay. Oh Bunda, tanah negeri, disinilah aku dibesarkan. Penduduknya ramah dan baik, burung-burung bernyanyi bersaut-sautan. Marilah kita jaga alam raya bersama. La la la, ay 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 ay. Marilah kita jaga milik kita bersama. La la la, ay 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 ay. Ayo kawan-kawan berlarilah, sambil lompat dan teriakanlah mimpimu, cita-citamu. Ayo, hey! Ayo tunjukkan karya-karyamu sebagai tanda rasa syukurmu. Ayo kawan, jangan pernah bosan. Marilah kita jaga alam raya bersama. La la la, ay 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 ay. Marilah kita jaga milik kita bersama. La la la, ay 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 ay. Oh Bunda, oh Bunda, tanah negeri, disinilah kampung halaman kita. Anugerah Tuhan yang esa. Yeay, tepuk tangan. Nova, boleh pinjam nggak?
Teguh tuh dari tadi penasaran banget Pak sama Udah mirip itu belum? Teguh kan. Hostnya sama yang ini, Begini. kita boleh pinjam ya. Kita ngobrol-ngobrol yuk, Kita sini yuk. ngobrol-ngobrol dulu ya, Daddy yuk. Dari Nation Beat ini Tia di mereka sini, datang saya di sana. jauh-jauh. Nova boleh pinjam dulu nggak nih? Ya udah. Jangan deh nanti hilang kesaktiannya. Ayo kita duduk. Yang mana aja boleh. Bisa semuanya duduk? Belum. Bisa? Ayo, harus dibantuin di tengah. Bisa? Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Iya. 1, 2, 3. Ayo, naik. Jangan sampai jatuh. Ayo. Siap. Ini bangkunya ketinggian kayaknya. Iya benar. Untung saya punya anak di rumah jadi terbiasa gendong anak-anak seperti ini. Nah, kita mau kenalan dulu. Kenalan Ini, ya. tunggu. Namanya sih Nation Beat sebenarnya. Atur napas dulu. Teguh kamu kecapean, padahal mereka sudah heboh-heboh aja dari tadi nggak kecapean. Iya. Kita kenalan dulu kali ya. Kita kenalan. Yang pasti adik-adik ini dari Nation Beat ya. Iya. Kalau di sebelah ini siapa Berenam dulu ya. namanya? Berenam kan atau ada yang Berenam ya? ketinggalan di rumah? Berenam ya. Coba kenalan dulu. Siapa namanya? Umurnya berapa sekarang? 9. 9 tahun. Mau 10. Nanti Januari 6. Waduh, lengkap. Aduh, lengkap sekali. Siapa namanya? Ardel. Ardel umur berapa? 9. 9 Sama juga. juga. Sama. Terus? Bimo. Yang pakai kacamata ini loh. Mantap. Kacamata bolong. Umur berapa Bimo sekarang? 13. 13. Sebelahnya si jagoan nih. Iya. Noval. Nopal umur berapa? Ini vokalis utama ini. 12. 12 Terus? ya. Aryo? 12. 12 juga. Nah ini kalau di sebelah saya nih. Teguh umur ya. berapa sekarang? Teguh namanya mirip. 12. 12 tahun. Nah, ketahuan kan jadinya? Mirip lah ya sama saya kira-kira beberapa tahun yang lalu. Kira-kira. Udah lama masa kamu. Pokoknya ini jadi ketahuan nih. Dari 9 sampai 12 tahun atau 8 sampai 12 tahun ya adik-adik ini ya. Sampai 13. Oh iya, ada yang paling gede ini. Paling tua protes saya dia. paling tua nih, paling 13 gitu, paling dewasa kakaknya anak-anak kalau gitu ya. Nah. Ini pada liburan kemarin kemana aja? Liburan. Saya nginep. Kemarin. Ini di Ancol. Sama saudaranya ya. Tapi gini-gini kecil-kecil gini mereka prestasi luar biasa loh. Ih, luar biasa. Katanya kok nggak salah kemarin juga ikut pementasan ini ya Laskar Pelangi. Iya. Kapan tuh? Siapa yang mau cerita duluan? Ayo. Tunjuk tangan siapa yang mau cerita. No. Oke, boleh deh. Ya kita ikut pementasan Laskar Pelangi itu sebenarnya udah dari 2010 sih. 2010. Udah awalnya. Itu jadi Laskar Pelangi itu udah kemana-mana. Cuman Kemana-mana? Udah paling jauh. Oh, jauh loh. Mereka udah keluar Terus negeri keren ya. Terus kalian jadi apa di Laskar Pelangi? Drum band Pentima. Drum band. Oh, Itu yang kan ini main juga drum band dari anak acting SD juga, main Pentima teater itu juga. ya? Iya. Itu nih Tia. Nah, katanya juga kalian ini dari di bawah asuhannya Kak Gilang Ramadan ya? Iya, sama. Bener nggak sih? Kalau buat asuhan drum itu ya Om Gilang. Cuman kalau buat perkusi sendiri kakak Tajaru. Kak siapa? Kakak Tajaru. Jadi kakak Tajaru juga itu main ini dari umur berapa sih? Coba gantian jawabnya. Dari Teguh dulu. Kalau aku dari umur 5 tahun, dari 1 SD. 1 SD. Kalau aku dari ini naik kelas 4. Naik kelas 4 SD ya. Tapi pas kecil itu apa namanya? Umur balita pokoknya suka ngambil sumpit. Terus ini Ini ternyata dari kecil sekali. Iya, sudah terlihat nih sepertinya ya. Nah nanti tuh saya pasti tanya-tanya lagi nih, masih banyak hal lagi Sama, saya juga masih terutama penasaran. mengenai alat musiknya. Saya penasaran namanya pasti apa dong. sebenarnya. Betul. Tapi kita Nanti akan ya, kembali kita sebentar lagi sebentar ya. Jeda sebentar ya. Dan saudara kami masih akan segera kembali lagi tentunya dengan perbincangan bersama adik-adik kita dari Nation Beat. Sesaat lagi hanya di Kompas Pagi. Meler. Flu. Nggak betul tuh. Yang betul gimana? Yang betul minum Prokol. Nggak mau betul. Prokol udah betul. Dua pesaing di dunia nyata kami hadirkan untuk bertarung. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi satu acara yang sangat luar biasa. Masih dalam kuis versus. Bukan aksi laga yang mereka pertontonkan, Ya. Mas, tapi kecerdasan. unsur apakah yang terbanyak kedua setelah nitrogen di atmosfer bumi? Oksigen. Legenda jagoan berdarah daerah manakah? Sakera. Madura, betul. Wawasan. Apakah kepanjangan dari ORARI? Organisasi Radio Amatir Indonesia. Yes, betul, baik. Berasal dari negara manakah petenis Bjorn Borg? Swedia, betul. Dan kecepatan. Wahid. Arab, betul.
Adi Sucipto. Adi Sucipto, betul. Anda dukung siapa? Versus Kompas, Inspirasi Indonesia. Nyebur ya. Ya, kembali lagi di Kompas Pagi, saudara. Masih bersama adik-adik kita nih yang hebat-hebat dari Nation Beat. Yeay! Saya juga adik-adik Nation Beat. Wah, ini siapa nih personel tambahan ya? Tambah adem ya ternyata ya. Kamu megang apa sih, Teguh? Kalau kamu pengen gabung, pengennya megang apa coba? Kita mau ngobrol-ngobrol ini soal alat yang mereka pegang nih. Nah, itu dia. Diceritain dong. Nova dulu deh. Itu apa sih kerincing-kerincingan tuh? Oh ini? Ini cuma kesrekan. Kesrekan namanya. Pokoknya kamu yang pegang ya sambil nyanyi ya. Sambil vokal ya. Kalau ini yang satu lagi? Ini Jimbe dari Afrika. Dari Afrika. Yang megang siapa? Yang main? Saya. Ariel ya? Iya. Kalau Teguh mainnya apa? Gendang paralon. Gendang paralon yang sebelah mana? Yang ini ya? Paralon. Oh, yang ada tring ya. Oke. Itu yang gede tuh yang warna hitam ada putih. Timpa siapa yang main itu? Ayah. Kamu. Pantas aja kamu yang paling nyaring jawabnya. Timpani ya. Kalau kamu megang apa? Rebana. Itu yang kecil-kecil. Oh, pikir itu anak-anaknya. Kirain itu serabi bukan ya? Bukan. Serabi. Teguh lapar ya kalau belum sarapan. Nggak bisa bedain ya. Mau nanya dong, susah nggak sih main kayak gitu? Teguh lupa yang ujung. Tunggu. Ada yang ketinggalan apa? Ini Bimo belum ditanya loh. Yang ujung mainnya namanya apa alatnya? Taganing-aning. Taganing-aning. Makanya saya nggak mau nanya, susah nyebutnya. Oh gitu. Belajarnya susah nggak sih? Sebenarnya nggak susah kalau misalnya kita belajar aja. Kita usahain supaya bisa. Terus? Tapi dari awal semuanya main drum yang sama atau udah dipilihin kamu main ini, kamu main itu? Enggak, sebenarnya kita ya basic dari kita semua itu drum. Oh gitu, makanya dari Gilang Ramadan ya, akhirnya nanti dipecah-pecahkan untuk bisa main perkusi satu-satu. Nanti ada satu main ini, satu main itu gitu ya. Karena saya nggak hafal namanya. Pertama di awal, ada yang sempat tukeran di ujung, mainnya ganti-gantian. Keren ya? Hebat banget, keren banget. Kalau boleh sedikit mengutip di luar sana, yang lebih senior tentunya, ada Safri Duo kita tahu kan? Tahu nggak Safri Duo? Tahu ya? Idola kalian siapa sih sebenarnya kalau ngomong soal perkusi? Perkusi kalau Coba yang kompak siapa kira-kira? kalau drum sih Echa Sumantri. Kompak nih semua? Enggak. Beda-beda. Kalau kamu siapa? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Siapa idolanya? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Ayo siapa? Lagi galau ini. Iya, lagi galau. Tapi ngomongin idola juga nih, ngomongin soal aliran musik. Oh, aliran musik beda-beda ya. Apa aja memang? Teguh apa sukanya? Aku genrenya bisa jazz, bisa rock. Bisa jazz, bisa main keren banget juga ya? Jazz. Keren banget nih. Bisa main jazz juga? Bisa lah. Hebat. Terus, kalau kamu apa? Pop rock. Pop rock? Sama aku juga, pop rock juga. Dia dari tadi ya, langsung aku juga. Padahal belum nyampe ke dia. Tahu. Semangat. Lompat. Oh lompat, iya. Tapi pokoknya kalian ini bisa main aliran apapun dan memang seneng gitu kan? Apapun itu. Kalau tiba-tiba ada yang suruh bilang, main dangdut dong. Dengar-dengar katanya Bimo suka tuh dangdut. Enggak, tidak. Ada yang suka bohong, jangan ada. Nggak boleh gitu loh, dangdut tuh salah satu kebanggaan music of my country ya. Itu. Nah, tapi kalian pernah main di mana aja sih selain di kemarin di Laskar Pelangi dan di Singapura? Buat etnik di konser Maher Zain. Maher Zain. Wah, berarti Maher Zain yang insya Allah itu kan yang lagu tuh. Nggak pernah di swasta. Bunda Tanah Negeri. Dan Noval, emang gayanya harus kayak gitu ya kok nyanyi? Enggak, sesuai yang di pikiran saya. Yang saya senang aja. Begini-begini, harus begini-begini. Enggak, bukan gitu Noval. Soalnya Om Teguh pengen banget nyonton Noval sebenarnya. Dia tuh pengen, aduh pengen nyoba nih pakai kecrekannya gitu. Iya. Nah, ini waktu kalian mau main perkusi seperti ini, orang tua tanggapannya gimana? Noval mungkin jawabin buat kita. Gimana orang tua? Mendukung nggak? Mendukung lah, support banget, support. Nganter latihan gitu. Iya, nganter latihan habis itu biasanya nyontoin, bukan nyontoin ya. Ngeliatin di YouTube gaya nanti kan saya inspirasi sendiri itu kan bisa. Oh, jadi belajar dari situ juga. Lihat siapa yang keren mainnya. Coba ngikutin ya, siapa tahu jadi tambah bagus juga mainnya. Kayak itu
Siapa? Axl Rose. Axl Rose. Ini anak-anak ngomongnya Axl Rose ya? Terus John Bon Jovi. John Bon Jovi. Kamu lahirnya sama kayak Om kali ya? Iya. Tahun berapa sih lahirnya? 99. 99. Tapi nggak apa-apa Teguh, namanya kalau inspirasi musik bisa datang dari mana aja ya kan? Iya. Betul. Dan tadi kan udah ada 2 lagu tuh, ada GSM, ada Bunda. Kalian katanya juga ciptain lagu juga ya nanti, mau dibikin lagu juga? Iya. Ada lagu apa nih yang lagi mau disiapin? Anak Matahari. Satu-satu dong jawabnya, satu orang. Anak Matahari. Anak Matahari. Tentang apa itu Anak Matahari? Tentang apa ya? Untuk mengejar mimpi anak-anak. Iya. Kayak Tentang lagunya apa? mengejar Mengejar mimpi anak-anak negeri. Gitu. Buat bisa menggapai cita-cita ya? Menggapai cita-cita Teguh. Nah, Nanti kita ngobrolin lagi deh. mengenai isi lagunya, tapi sesaat lagi Teguh kita harus jeda sebentar. Istirahat Di dulu sini ya. ya, sama kita ya. Iya. Sesaat lagi hanya di Kompas Pagi, saudara. Pinjem dong satu. Dunia olahraga selalu menarik untuk diikuti. Saksikan Kompas Sport setiap hari jam 6 sore. Kompas, Inspirasi Indonesia. We're under attack. Whoever did this, he knows us. He's one of us. .007 reporting for duty. Erau. Tradisi pesta rakyat kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Erau itu kalau sejak zaman dulu itu dilaksanakan adalah niat seorang sultan. Saksikan Tanah Air. Episode Erau. Selasa 20 November jam 9 malam. Kompas TV. Inspirasi Indonesia. Wih, enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice rasa sapi barbeque. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru. Rasanya lebih seru. SMS semua makan So Nice. So Nice enak bermutu. Dari So Good Food. Ayo makan So Nice rasa baru. Oh, katanya nanti sampai jam 1. Ya masih sama Nation Beat, ini mereka katanya mau nyontoin Teguh alat musiknya, cara mainnya gimana, kan kita penasaran Saya bisa. banget, pasti di rumah juga penasaran kan? Saya bisa mukul-mukul begini aja. Iya. Bener nggak tuh cara mainnya? Ini ada nih alat musiknya. Apa tadi namanya? Jimbe. Ya ampun, berisik amat ini. Pegangin dulu nih. Di saya. Ini siapa yang megang Ini ini? kalau novel tadi gini. Oh, coba contohin. Ini taruh sticknya di sini. Ini sticknya kok patah. Nih, mau pegangin. Gimana sih mainnya? Ih, asik Seru ya? banget. Serasa di begitu toh. Rio de Janeiro, Brazil. Seru. Nah, pakai tangan atau pakai stick drum sih? Pakai Beneran? tangan. Pakai tangan ya? Kenapa? Ini Nggak boleh kulit. pakai stick drum? Kulit. Jadi kalau misalnya pakai stick drum cepat robek. Tapi tadi ada yang pakai stick drum. Beda ya alatnya ya? Iya, kalau jimbe itu buat pakai tangan. Kalau misalnya yang lain bisa harus pakai stick. Oh, Sini, Nin. gitu. Saya pegangin krecekannya. Jadi Krecekan. kecerekan. Terus kalian ini kebayang nggak sih nanti mau Besarnya. jadi apa sih dengan main kayak begini? Apa nanti kalian mau terus? Ini kan masih kecil-kecil nih. Boleh nggak dibilang kecil? Jangan. Nggak boleh, masih kecil lah. Teman-teman lah. Iya, remaja lah pokoknya. Kalau gitu. Ini biasanya nih ya Teenager. kalau Teenager. yang lebih senior itu kan ada grup band apa segala macem. Udah lama sedikit, udah mulai terkenal, langsung deh bisa bubar. Oh, Jadi pecah. Kalian kayak gitu nggak nanti? Enggak, kalau misalnya band-band gitu kan yang udah lama pasti masalahnya dia nggak pasti buat penyelesaian masalahnya itu pasti sendiri, desain masalah sendiri. Oh, gitu. Kalau kita nggak mau bubar, jadi kalau misalnya satu ada masalah,
selesain bareng-bareng. Oh, jadi harus Paling support diomongin. gitu. Kompak Jangan ya. disimpan-simpan kalau ada Emang kesel kalian nggak pernah gitu ya. berantem? Kalau ya berjahilin pernah. Oh iya, siapa yang paling jahil di antara kalian? Ada nih berdua nih. Rusuh pasti kalau datang-datang. Maaf anak siapa ya? Ini juga ada juga nih ada. Coba, tapi kalau ada masalah, pernah nggak sih sampai ada yang nggak ngomong lama? Ngambek gitu ceritanya, enggak. Jadi nggak ganggu latihan ya? Enggak. Nah, ngomong-ngomong soal latihan, latihannya kapan aja? Latihannya pokoknya kalau kita latihan itu bukan hari sekolah. Minimal hari Jumat lah. Tapi udah pulang sekolah. Kayak besoknya gak sekolah aja. Emang berapa jam sih latihannya, Haryo? Nggak tentu. Tergantung selesainya. Kalau misalnya kita membuat lagu baru lah, aransemen baru, ya kita nunggu sampai selesai. Tapi ada istirahatnya. Tapi kalian juga bikin lagu yang non vokal kan ya, jadi hanya instrumen saja ya. Berapa lagu yang instrumental? Banyak. Instrumental itu banyak. Udah banyak sampai capek tadi kalau kata Teguh. Udah banyak banget tuh katanya. Rehan, ini kegiatan kalian ganggu sekolah nggak sih? Kamu susah nggak bagi waktu sama sekolah? Bisa. Pinter nggak di sekolah? Lumayan. Alhamdulillah pinter-pinter ya di sini. Tapi tetap bisa ngikutin pelajaran jadi ya? Ya. Kalau Teguh gimana sampai sekarang? Merasa kesulitan nggak untuk bagi waktu sekolah sama kegiatan perkusi kayak gini? Baginya tapi pinter dia. Pinter dia katanya. Pantes diem aja. Kalem ya. Kalem. Diem dia. Jangan gitu Om, karena kan kalau pinter beda-beda. Ada yang pinter ngomong, ada yang pinter diem. Oh gitu, kayaknya curhat nih Tante Nitya nih. Nih kalau ngomong-ngomong soal main grup begini, ada nggak sih yang pernah mikir, pengen nyobain yang itu, yang dimainin sama Rehan pengen main, Bimo pengen mainin dimainin sama Rehan, atau sebaliknya kayak gitu-gitu, pengen nggak sih? Pasti pengen semua, karena kan kita pengen nyobain juga. pengen nyobain yang baru, yang lain, jangan yang sama. Dan kalau waktu deket ini, kalian ini kan masih kecil-kecil nih. Tapi kan nggak boleh ngomong kecil, kecil lagi. Sudah teenager. Tapi kan ternyata bakatnya luar biasa nih. Bisa main kayak gini, kompak lagi. Kalau ada yang senior-senior, taruh sekarang lagi terkenal siapa sih? Noah. Noah tiba-tiba datengin kalian bilang, yuk kita kolaborasi, mau nggak? Mau. Kita pengennya kolaborasinya sama siapa deh gitu. Kemarin sih sempat sama Om Gilang udah pernah. Wali. Atau mungkin sama ini kali penyanyi wanita. Siapa ya? Sama Sherina mungkin atau sama Cherry Bell mungkin. Siapa dong begitu? Beda ya? Coba satu yang kalian pengen. Ini sekalian kita pertanyaan terakhir. Pengen siapa yang kalian pengen kolaborasi? Satu-satu nih Om. Satu aja deh, satu orang aja. Kompakin. Ya. Coba deh, Aryo sebagai perwakilan. Noval deh, siapa? atau siapa? Silakan. Siapa? Siapa ya? Sama tante aja deh, sama tante ya gampang. Sama aku juga mau itulah. langsung gitu. Pokoknya. Pegang apa kalau gitu? Begitulah serunya ya ngobrol-ngobrol sama mereka. Makasih ya adik-adik udah mau ngobrol-ngobrol di Kompas Pagi kali ini. Sudah pakai lagu tadi 2 lagi ya. Mudah-mudahan tambah sukses. Nanti semua lagu-lagu juga bisa diterima sama masyarakat Indonesia dan kalian juga bisa menginspirasi teman-teman sebaya. Sama penyanyi atau musisi nasional dan internasional. Iya. Terima kasih sekali lagi. Iya, dan saudara, Kompas Pagi masih akan segera kembali lagi dengan informasi pilihan lainnya. Saat lagi. Enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice rasa sapi barbeque. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru. Rasanya lebih seru. SMS semua makan So Nice. So Nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ayo makan So Nice rasa baru. Beratus tahun silam Portugis, Spanyol, dan Belanda memulai suatu masa yang dikenal dengan masa kolonialisme. Ikuti penelusuran mendalamnya di Jejak Nusantara, episode Indonesia Masa Kolonialisme, Senin 19 November jam 9 malam. Kompas TV, inspirasi
Indonesia. Ini cuacanya mulai agak sejuk ya, tidak Udah agak seterik tadi. Cocok dengan suasana pantai. Betul, tapi ngomong-ngomong soal suasana, gimana ya kira-kira arus balik di Ciawi Bogor ya? Betul, ini hari Minggu, hari terakhir ya, liburan panjang ya. Kita akan coba lihat laporan langsung dari teman-teman kita yang ada di sana. Ada Agnes Karina dan juru kamera Andri Setianto. Langsung kita sapa bersama. Halo, silakan Agnes. Ya, saudara, pagi ini di Simpang Gadok, Jawa Barat, keadaan terpantau mendung dan arus lalu lintas masih dipadati arah kendaraan yang dari Jakarta menuju ke puncak. Ya, bisa Anda lihat di belakang saya, nampak sedikit tersendat di kilometer 48 Simpang Gadok, Jawa Barat. Ternyata masih banyak kendaraan pribadi maupun bus-bus pariwisata yang akan menuju ke puncak di hari terakhir libur kali ini. Sedangkan arus balik dari arah puncak menuju ke Jakarta belum terlihat hingga pagi ini. Ya, saudara, pihak Polres Bogor akan memberlakukan kembali sistem satu arah atau one way, yaitu pada pukul 9 pagi nanti akan ditutup arah dari Jakarta. Ya, dan kendaraan akan untuk mengurangi volume yang ada di bawah, maka kendaraan akan masuk hanya dari Jakarta selama 2 jam karena ditakutkan akan terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan jika tidak diberlakukan 2 arah. Dan kemudian prediksi dari Polres Bogor, arus balik akan dimulai sekitar pukul 1 siang atau setelah jam makan siang, sehingga akan kembali diberlakukan sistem one way. Dari pukul 1 siang hanya akan mengarah dari puncak menuju ke Jakarta. Sedangkan dari Jakarta menuju ke puncak akan ditutup di pukul 1 siang, namun kami belum bisa mengetahui hingga pukul berapa, tergantung dari jumlah kendaraan yang akan berlalu lalang. Ya, dan saudara, sebenarnya ada jalur alternatif jika Anda akan menuju ke puncak, yaitu di perempatan Ciawi, menuju ke Jalan Bendungan, kemudian tembus di Pasar Cisarua atau di Taman Safari. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa jalur alternatif ini tidak direkomendasikan oleh pihak Polres Bogor karena jalur alternatif ini sangat sempit dan juga penuh dengan belokan tajam. Sehingga jika Anda memaksakan untuk melewati jalur itu untuk menuju ke puncak, maka ditakutkan dengan hujan yang turun dan jalan yang sempit, Anda malah akan terjebak di jalur alternatif tersebut. Ya, dan saudara, jalur dari arah puncak menuju ke Jakarta kemarin sudah terpantau ramai atau padat mulai sore pukul 5 sore sampai malam hari, sehingga bagi Anda yang ingin kembali ke Jakarta kami himbau untuk menghindari jam-jam tersebut. Ya, kembali ke Teguh dan Nitya. Itu dia laporan langsung suasana di jalur lintas Ciawi Bogor dari Agnes Karina dan Andri Setianto. Iya, dan kita kembali lagi ke sini di Pantai Ancol. Kalau kita ngomong soal pantai, biasanya langsung mengarah ke Bali. Betul banget. Tapi kali ini di Bali ada sesuatu yang terjadi, ada yang happening banget. Nah, iya. Ini di Bali, Teguh, karena lagi ada festival film dokumenter. Iya, ini di lingkup Asia, semua pembuat film dokumenter berbagi ilmunya di sini, sekaligus jadi pertukaran budaya. Ya, temanya juga tentang masalah sosial ya. Betul, kita langsung simak informasinya. Sinias-sinias berbakat dari berbagai negara di Asia berkumpul dalam festival film dokumenter pertama se-Asia di Ubud, Gianyar, Bali. Mereka berkumpul dan bertukar informasi tentang proses pembuatan film dokumenter di negara masing-masing. Mereka berdiskusi tentang berbagai cara untuk memproduksi film dokumenter, teknik pemasaran, hingga bertukar budaya. Para pembuat film dokumenter menilai stasiun TV di Asia belum mendukung penuh keberhasilan dan prestasi film jenis ini. Hari ini kita tahu, dari tadi kita diskusi, dari beberapa 2 hari inilah kita tukar pengalaman dengan sama pembuat dokumenter Asia Tenggara bahwa kendalanya kurang lebih nggak jauh berbeda. Tidak lagi bicara soal bagaimana membuat, sudah bisa, tapi bagaimana hasil karya dokumenter itu menjangkau khayalak yang lebih luas, publiknya lebih umum. Itu menurut aku itu peran pentingnya TV. Salah satu pembuat film asal Vietnam, Ngo Thi Tan, memberi perhatian khusus pada masalah sosial dalam pembuatan film dokumenter. Karya-karyanya antara lain Workers, bercerita tentang pekerja perempuan, dan Love Man, Love Woman yang mengisahkan kehidupan seksual di Vietnam. Festival film dokumenter ini berlangsung dari tanggal 16 hingga 18 November 2012. Rencananya, festival ini akan digelar setiap tahun di negara-negara di Asia. Mansi Sinko, Kompas TV, Gianyar, Bali.
Ya, Iya. Kalau namanya akhir pekan pasti ada banyak acara, ada festival film dokumenter di Bali. Ada juga yang seru di Makassar. Ini pasti para juara stand up comedy ya? Betul sekali, mereka semua membuat ratusan orang di Makassar terbahak. Ya, ini para juara dari stand up comedy yang ada di Kompas TV. Tentunya dari session 1 dan session 2. Ini kali ini menghibur para pecinta komik yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Rian, ada Ge Pamungkas, dan ada juga Kemal ya, pasti mereka terbahak-bahak di sana. Lucunya seperti apa ya? Kita langsung simak saja. Teknologi udah paham sosial media. Nggak apa-apa. Sosial media. Program acara Stand Up Comedy Indonesia Season 1 dan Season 2 yang ditayangkan Kompas TV mendapat apresiasi ratusan anak muda Makassar, pecinta komik dan stand up comedy Makassar. Ketika jawara stand up comedy Rian Adriandi, Kemal Pahlevi, dan Ge Pamungkas menghibur ratusan warga kota Makassar. Keren sumpah, lucu, sumpah. Terus? I love Ge. Pokoknya tiga-tiganya cakep-cakep semua, keren-keren semua, lucu semua, garing, bacain, keren. Para jawara stand up comedy sangat bangga bisa tampil menghibur masyarakat Makassar. Ditambah, animo masyarakat di wilayah ini begitu besar terhadap jenis hiburan ini. Tanggapan soal penontonnya sendiri gimana? Penontonnya asik. Saat ini stand up comedy menjadi tren anak muda di Makassar. Komedi cerdas ini diharapkan mampu menjadi salah satu hiburan yang dapat menambah kreativitas anak bangsa. Andri Reski, Makassar, Sulawesi Selatan. Ini memang kayaknya orang yang datang ke Pantai Ancol ini hari ini bermacam-macam tujuannya Teguh ya? Iyalah, macam-macam yang pasti bagus-bagus semua kok, rekreasi lah, bukan yang aneh-aneh. Santai-santai ya. Itu dia. Nah, kita juga harus jeda dulu sebentar, tapi sesudah ini kita tentunya masih akan menyambung Kompas Pagi dengan informasi pilihan lainnya. Menarik lainnya. Kalian jangan terlalu serius, bercanda lah dikit. Nonton ya, nonton. Wih, enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice rasa sapi barbeque. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru. Rasanya lebih seru. SMS semua makan So Nice. So Nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ayo makan So Nice rasa baru. Sanggar Sarotama menjaga tradisi, menjaga napas kesenian di bumi pertiwi. Saya pengen melestarikan budaya Indonesia ini ya dengan cara saya belajar mendalang dengan kesenian Jawa. World of Wayang, episode Sanggar Sarotama, Minggu 18 November, jam setengah 12 siang. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Siapa yang tercepat tahun ini? Di race sebelumnya, Kimi Raikkonen memberi kejutan dengan jadi yang terdepan. Di race USA, sanggupkah Alonso menahan laju Vettel? Saksikan F1 GP 2012 Race USA. 19 November jam setengah 2 pagi. Live di Kompas TV. Rasakan semangat ala Kompas TV setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Dari berkarya cemilan cantik, Yummy, coklat chip cookies. mencoba menu andalan restoran, Harum sekali nih ya, ini salah satu makanan favorit saya. mengintip gaya Niki Tirta memasak, I'm not a chef, but I love to cook. mengupas dunia gria, Wow, Ya. ini home theater Home di theater. basement ya. sampai kebutuhan informasi seputar showbiz, kami punya rekomendasinya. Saksikan Cemal Cemil, Ala Resto, Dapur Niki, Gria Gaya, Referensi. Di Kompas, Inspirasi Indonesia.
Di Kompas Pagi masih ada satu informasi terakhir nih Teguh untuk menutup jumpa kita hari ini mengenai Betul. Biasanya kita simpan informasi yang lucu-lucu di akhir Kompas Pagi. Mengenai apa? Kali ini ada panda. Panda kan binatang yang lucu nih, asli dari Cina. Seperti adik-adik kita yang satu ini. Betul. Nah, kali ini ada bayi panda yang berumur kira-kira 109 hari. Namanya akhirnya Xiao diberikan. Liwu. Nah, itu dia. Dia baru diberikan nama oleh Kebun Binatang San Diego, tempatnya lahir saat ini. Nah, sayangnya di usia yang baru kecil ini, masih dia harus kecil. Tes kesehatan ya. Ada 13 tes kesehatan. Mudah-mudahan dia akan bertahan. Xiao Liwu tak bisa diam di matras. Tubuhnya yang masih mungil terus berguling ke sana dan kemari. Para pengasuhnya pun cukup kewalahan untuk melakukan tes kesehatan pada anak panda berusia 109 hari ini. Salah satu pengasuhnya terpaksa memeluk erat salah satu kaki Xiao Liwu di lengan untuk mempermudah proses tes kesehatan. It's interesting, he's very interested in his caretakers, which is a really good sign. He's very comfortable with them, very confident in their company, and seeks them out, in fact, which really bodes well for the future as far as interacting with him, for behaviors, for training, for any sort of studies that anyone wants to do with him. He seems like a very cooperative and involved patient. Nama anak panda ini diumumkan ke publik dalam sebuah upacara penamaan beberapa hari lalu. Ini sesuai dengan tradisi budaya Cina yang menunggu mengumumkan nama bayi hingga usia sang bayi setidaknya 100 hari. Dari hasil tes kesehatan, Xiao Liwu terlihat tumbuh semakin besar. Anak panda ini berbobot 46,7 kg dengan panjang 63 cm. Xiao Liwu juga sudah memiliki 4 gigi kecil. Kebun Binatang San Diego terus bekerja sama dalam mencari ilmu dari para ahli panda di Cina. Iya, informasi mengenai panda tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Dan saya Nitya Anissa bersama Nation Beat pamit undur diri. Kita jumpa lagi dengan jam yang sama besok. Tapi kita saksikan penampilan terakhir dari Nation Beat. Inspirasi Indonesia. Oke, good morning Kalimantan. Ketemu lagi dengan Shani. Di Borneo, Indonesia atau sering disebut Kalimantan, ada sebuah stasiun radio yang tidak biasa. Mari kita temui Chani, seorang DJ yang unik. Dia memiliki misi menyelamatkan marga satwa di area tersebut. 10 tahun lalu, Chani mendengarkan panggilan alam dan meninggalkan Prancis untuk mengejar kecintaan masa kanak-kanaknya terhadap gibbon. Kini dia terlibat dalam sebuah pertarungan tiada henti melawan penebang kayu, pemburu gelap, dan perdagangan hewan ilegal. Walaupun itu berarti membahayakan hidupnya,